Puji Tuhan. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua keluarga GPDI El Shaddai Magelang yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita beristirahat membaringkan tubuh jasmani kita akan diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Judul firman Tuhan pada saat malam hari ini ialah berubah dan berbuah yang terdapat di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-16. Injil Yohanes pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-16. Saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Bapak Ibu Saudara yang berkati oleh Tuhan, dalam ayat ini menjelaskan tentang panggilan Allah atas kehidupan orang-orang percaya. Kita dipanggil sebagai alatnya Tuhan untuk menghasilkan buah-buah yang baik. Kita tahu bersama buah diperoleh ketika kita mengalami pertumbuhan. Seperti pohon, dia berbuah ketika dia mengalami pertumbuhan. Prinsip pertumbuhan yaitu berubah dan berbuah. Artinya berubah ke arah yang lebih baik dan menghasilkan buah-buah yang baik. Menghasilkan buah merupakan tanda bahwa suatu pohon itu hidup dan bertumbuh. Dan ini juga yang harus ada di dalam setiap kehidupan kita orang percaya. Dan karena ini merupakan hal yang penting. Karena ini merupakan suatu hal yang diinginkan Tuhan. Berbuah berarti kita menghasilkan sesuatu yang dapat dinikmati orang lain. Dalam artian kehidupan kita dapat menjadi berkat bagi orang lain. Tetapi ingat Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pertumbuhan juga melalui suatu proses. Ada jangka waktu ketika benih ditanam lalu bertumbuh sampai pada akhirnya berbuah. Di dalam Lukas pasal yang ke-13 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-9, Lukas pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-9, di situ bagaimana Yesus memberikan perumpamaan tentang pohon ara. Pemilik pohon ara datang. 3 tahun dia datang dan mencari buah, tetapi dia tidak juga menemukan buah pada pohon ara tersebut. Sampai pada akhirnya dia katakan, tebanglah pohon ini, karena percuma dia ada dan tidak menghasilkan buah. Tetapi pengurus kebun itu mengatakan, berilah kesempatan lagi. Kalau dia tidak juga bertumbuh, pohon ini tidak juga bertumbuh, maka pohon ini akan ditebang. Dari sini kita melihat, di dalam kehidupan kita juga seperti demikian Bapak Ibu. Tuhan memberikan kita waktu dan kesempatan untuk kita bertumbuh sampai pada akhirnya kita berbuah-buah bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Tidak tahu sampai kapan batas waktu yang ditentukan. Tetapi jangan sampai ketika Tuhan mencari buah di dalam setiap kehidupan kita, tetapi Tuhan tidak menemukan buah-buah ada di dalam kehidupan kita. Dalam artian kita tidak bertumbuh, kita tidak mengalami pertumbuhan. Kita melihat akibat-akibat jika kita tidak berbuah. Di dalam Matius 13 ayat yang ke-10, di situ dikatakan kapak tersedia bagi pohon yang tidak menghasilkan buah. Pohon itu akan ditebang lalu dibuang ke dalam api. Bukan hanya itu saja. Di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-6, kita tahu bersama ketika ranting-rantingnya kering, ranting-ranting itu dikumpulkan lalu dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Kita melihat dari kisah ini pada akhirnya pohon-pohon yang tidak berbuah, ranting-ranting yang kering itu dibuang lalu dibakar. Mengapa demikian? Karena tidak berguna lalu merugikan. Mereka menyerap sari-sari makanan, tetapi mereka tidak berbuah, dan mereka juga menjadi penghalang. Dan seperti inilah kita juga kalau kita tidak berbuah. Oleh sebab itu jangan anggap remeh waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Melainkan gunakan waktu sebaik-baik mungkin. Jadikan ini peluang bagi kita untuk kita bertumbuh sampai pada akhirnya kita berbuah-buah bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Lalu buah apa saja yang perlu kita hasilkan?
yang perlu ada di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Yang pertama yaitu kita melihat dalam Matius 3 ayat yang ke-8. Matius 3 ayat yang ke-8 dikatakan, jadi hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatan. Jadi buah yang pertama ialah buah pertobatan. Buah pertobatan ini menjadi dasar dalam kehidupan kita untuk kita memulai hidup baru. Menjadi orang Kristen bukan hanya kita memeluk agama. Menjadi orang Kristen bukan hanya kita menjalani rutinitas ibadah. Tetapi menjadi orang Kristen artinya kita bertumbuh ke arah Kristus. Bertumbuh menjadi seperti Kristus. Dan ini dapat kita lakukan kalau kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Perubahan yang dikerjakan Allah dalam hidup kita akan terlihat keluar melalui buah-buah yang kita hasilkan. Dan inilah yang dinamakan buah pertobatan. Selain buah pertobatan, buah apa lagi yang harus kita hasilkan sebagai orang percaya? Yang kedua yaitu buah iman. Di dalam Roma 10 ayat yang ke-17 dikatakan iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Lalu di dalam Mazmur 1 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ketiga, perlunya kita merenungkan, memperkatakan serta melakukan firman Tuhan, baru kita dapat menghasilkan buah. Tetapi ketika kita menghasilkan buah iman ini, perlu juga kita mempertahankannya. Dengan cara apa? Menghidupi firman selalu di dalam setiap kehidupan kita. Dan firman itu ketika firman hidup dalam hidup kita, firman ini membawa kita kepada hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Itulah sebabnya kita perlu menghasilkan buah iman dan mempertahankan ini untuk tetap ada di dalam setiap kehidupan kita. Lalu selanjutnya selain buah pertobatan dan buah iman, buah yang perlu kita hasilkan sebagai orang percaya yang ketiga yaitu buah roh. Seperti yang ada di dalam Galatia 5 ayat yang ke-22 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Di situ ada 9 buah roh: kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Bagaimana Tuhan ingin buah-buah roh ini itu menjadi milik bagian dalam kehidupan kita. Ada di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan rindu kita menghasilkan buah-buah roh ini. Lalu Bapak Ibu Saudara berkati oleh Tuhan, bukan hanya kita menghasilkan buah-buah ini saja. Tetapi kalau kita kembali melihat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-16. Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-16. Di situ dikatakan, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Di sini dikatakan, dan buahmu itu tetap. Arti kata tetap di sini yaitu tidak berhenti menghasilkan buah. Bahkan dalam keadaan sulit sekalipun, dalam keadaan sukar sekalipun, bahkan dalam keadaan yang sangat-sangat terbatas. Seperti saat ini Bapak Ibu, ketika kita tidak bisa beribadah bersama-sama, bertemu dengan rekan-rekan seiman untuk mengadakan ibadah dalam sebuah gereja. Tetapi kita masih memiliki waktu dan kesempatan untuk kita berkumpul bersama keluarga di rumah. Dan masa-masa seperti ini tentunya tidak menghalangi kita untuk bertumbuh. Karena apa? Di dalam keluarga pun kita masih bisa menjalin relasi dengan Tuhan. Kita masih bisa menjalin keintiman dengan Tuhan. Mengapa kita perlu menjalin keintiman dengan Tuhan? Karena kita tahu bersama bahwa hanya Tuhanlah yang memberikan pertumbuhan itu di dalam setiap kehidupan kita. Itulah sebabnya kita perlu menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan. Supaya kita terus bertumbuh, dan sampai pada akhirnya kita berbuah-buah bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Saya yakin dan percaya dengan kekuatan yang daripada Tuhan, itu akan memampukan setiap kehidupan kita dalam masa-masa pertumbuhan kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, berubah ke arah yang lebih baik, terus bertumbuh sampai pada akhirnya kita menghasilkan buah. Puji nama Tuhan, firman Tuhan pada saat malam hari ini, satu pesan firman Tuhan, janganlah berhenti menghasilkan buah.
tetapi teruslah berbuah ke arah yang lebih baik, berbuah-buah bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Puji nama Tuhan, kita akan mengakhiri kebenaran firman Tuhan dengan berdoa. Terima kasih Tuhan, haleluya. Kami mengucap syukur untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan kami, untuk kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya firman-Mu ini tertanam di hati kami, hidup bertumbuh, bahkan menghasilkan buah-buah yang dapat dinikmati oleh orang lain, yang dapat menyenangkan hati Tuhan. Dalam setiap apapun yang kami lakukan, kami rindu kami terus bertumbuh ke arah yang baik, karena kami bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk firman Tuhan yang sangat luar biasa pada saat malam hari ini. Dan kalau sebentar kami akan beristirahat, kiranya Engkau jaga dan lindungi kami, bangunkan kami pada pagi hari dan tubuh yang sehat dan diberkati oleh Tuhan dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Kami terima berkat kebenaran firman Tuhan pada saat malam hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.